Sahabat, kita semua tentu saja menantikan pengoperasian Bandara Internasional Jawa Barat, ya, BIJB. Di itu ya, di Majalengka. Kan Ya. pernah dioperasikan. Pernah terus dioperasikan berhenti. terus habis itu berhenti lagi gitu loh. Nah, artinya itu jadi pertanyaan Iya. ya kan, tapi konon katanya jumlah penerbangan yang sangat sedikit ya. Tentu saja masyarakat Jawa Barat khususnya merasa bahwa ketika BIJB ini didirikan kemudian beroperasi, paling tidak itu akan membantu dari sarana transportasi. Cuman yang jadi persoalan secara jarak. Nah, saya nggak tahu apakah ini juga menjadi persoalan ketika BIJB kemarin-kemarin belum beroperasi. Nah, sekarang itu sudah beroperasi, Kang Ibu. Oh, udah ya. Sudah beroperasi. Jadi beroperasinya cuma beda. Gimana? Jadi Bandara Internasional Kertajati ini berubah menjadi bengkel pesawat. Oh gitu. Begitu Kang Ipul. Jadi ketika diresmikan ya kan dengan bangga bahwa dikatakan bahwa 15 tahun penantian nih. Itu penantian siapa, Kang? Iya, penantian kanan katanya penantian masyarakat gitu loh, rakyat Indonesia gitu. Padahal tidak dibangun-bangun karena memang tidak layak gitu loh. Ada studinya di situ. Studi Tidak layak. Nah, nggak tahu apakah ini dipaksakan sehingga terjadilah pembangunan itu. Jadi sebagian khusus netizen mengatakan bahwa ini buang-buang duit gitu loh. Lah buktinya sekarang harusnya jadi bandara penumpang gitu kan. Jadi bandara bengkel gitu loh Kang Ipul. Apa opini Kang Ipul? Ya sebetulnya bagus-bagus juga, masih manfaat kan jadi bengkel pesawat. Anggaplah misalkan bengkel pesawatnya sebelumnya di Suta misalkan. Itu kan desak-desakan penuh pesawat dari mana-mana, akhirnya dialihkan ke Majalengka. Saya kira nggak apa-apa, itu bagus. Positif aja. Tapi memang betul-betul ya. Nah itu satu. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa gagal dalam perencanaan itu memang merencanakan kegagalan. Ya itu. Bagaimana yang digadang-gadang akan menjadi kebanggaan Indonesia ternyata menjadi sebaliknya dari kebanggaannya? Ya. Jadi sesuatu yang tidak membanggakan. Iya, tidak membanggakan, bikin malu gitu. Bahkan kalau teman-teman di Bandung malah jadi kerepotan gitu. Kenapa jadi harus ke sana? Kalau mau berangkat ke Sumatera misalkan. Padahal dulu di Bandung sendiri ada pesawat yang langsung dipindah waktu pernah beroperasi sebelumnya. Tentu digali kalau jauh ke dalam lagi, biasanya sih ada cukong-cukong lagi tuh yang mendapatkan keuntungan. Tapi oke lah, kita tidak masuk ke wilayah situ. Nah, yang ketiga, ini sebetulnya solusi menjadi bengkel pesawat itu sesuatu yang positif menurut saya ya. Masih bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana kita manfaatkan lebih jauh lagi? Nah, bisa saja kalau dana IKN-nya tidak didapatkan nih setelah PLBP keliling Arab atau dapatnya jauh lebih sedikit, ya direvisi saja. IKN-nya geser tuh ke Majalengka. Yang saya tahu itu area di sana juga cukup luas gitu. Masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Bahkan untuk sebuah ibu kota negara baru. Itu kan jadi dua solusi yang terpecahkan tuh. Satu, pembangunan IKN yang terhambat karena tidak ada dana misalkan. Yang kedua, Bandara Kertajati jadi banyak dipakai karena jadi bandaranya ibu kota negara. Ya paling tidak kan ini bisa jadi bukan buang-buang uang rakyat, tetapi justru masih bisa dimanfaatkan begitu. Iya, masih bisa dimanfaatkan. Kalau dari sisi itunya ya. Kalau melihat kita secara positif gitu ya. Apalagi tadi dikaitkan dengan kekurangan atau bukan kekurangan, bahkan tidak adanya dana untuk membangun IKN di Kalimantan. Ya sudah, ini aja jadi solusi. Geser saja Majalengka. Ini malah ada netizen yang menyampaikan bahwa tetap ada efeknya. Paling tidak hotel-hotel di Majalengka bertambah gitu loh. Yang tadinya sedikit sekarang menjadi banyak, sehingga pertumbuhan ekonomi membantu lah gitu loh. Ya tapi kan masalahnya penerbangannya nggak ada. Jadi saya yakin para pengusaha hotel pun sekarang sedang tepok jidat. Waduh, ini saya udah bangun hotel kok malah nggak beroperasi pesawatnya, ya hotel saya juga kosong, sepi. Jadi poinnya apa? Atau pelajarannya apa yang bisa diambil dari case ini gitu, Kang Ibu? Ya oke, yang pertama tadi kalau merencanakan harus matang, harus melalui studi kelayakan yang benar, melibatkan seluruh stakeholder, jangan hanya sebagian saja yang menguntungkan, yang akan mendukung, tapi juga yang kontra-kontranya itu tentu harus diakomodir agar betul-betul keputusannya menjadi keputusan yang matang, perencanaan yang matang. Itu satu. Yang kedua, ini mungkin sinyal buat pemerintah bahwa kebijakan-kebijakan itu harus segera direvisi, dan ini menjadi starting point yang cukup penting keberadaan Kertajati yang tidak beroperasi itu
untuk membatalkan pemindahan IKN ke Sumatera. Kalau tetap di Jakarta, ke Kalimantan. Kalau tetap di Jakarta atau yang tadi lah ya, mau digeser ke Majalengka, maka proyek-proyek pembangunan yang ada di sekitaran ini akan menjadi jauh lebih efektif berjalan dengan baik. Gitu. Termasuk tadi hotel-hotel. Belum lagi sekarang misalkan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta. Ya. Ini kan buat apa ngebangun kereta cepat kalau ibu kotanya pindah? Kan seluruh kebutuhan akan pindah ke sana. Ke Kalimantan. Kalimantan. Oke lah katanya tetap beberapa akan terpusat di Jakarta. Tapi yang namanya ibu kota tetap akan menjadi magnet pusat semua aktivitas. Nah, jadi saya kira ini sinyal bagi pemerintah pusat untuk membatalkan pemindahan ibu kota negara, tetap saja di Jakarta, agar dengan tetap di Jakarta nanti proyek kereta cepat akan lebih bermanfaat, Kertajati akan lebih terdorong, karena tentu kebutuhan-kebutuhan akan melebar ke luar area Jakarta. Dan yang terakhir saya kira Kang Ijul, ini juga perlu disampaikan bahwa apa yang Pak Jokowi sampaikan di tahun 2018 bahwa Bandara Kertajati akan menjadi bandara terbesar setelah Soekarno-Hatta, itu betul terwujud. besarnya tapi tidak manfaatnya gitu. Jadi ya ini pelajaran lah ya buat para pemimpin di negeri ini. Bicara juga jangan melulu didasarkan pada catatan yang diantarkan oleh ajudannya, tapi memang harus betul-betul menguasai data, fakta, dan ya itu tadi catatan perencanaan yang matang. Jangan sampai proyek-proyek pemerintah ini hanya menghabiskan anggaran pemerintah dan hanya menguntungkan para developernya saja, dan akhirnya manfaatnya tidak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.